Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anida Aisyah Nur Arasi dengan nomor pokok mahasiswa 212171100 dari program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul Kebudayaan Pasca Perang Dunia. Gagasan mengenai budaya yang kemunculannya dapat disaksikan pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19. Gagasan yang luas merupakan reaksi atas perubahan masif yang terjadi pada struktur dan kualitas kehidupan sosial. Terdapat beberapa kebudayaan yang lahir pasca Perang Dunia. Yang pertama ada lahirnya budaya pop, yang kedua ada konsumerisme, yang ketiga ada penggunaan plastik sekali pakai, dan yang terakhir ada modernisasi dan globalisasi. Yang pertama yaitu materi lahirnya budaya pop. Implikasi dari berkembangnya teknologi yang membuat masyarakat mudah berkomunikasi antar individu, sehingga membuat pembauran nilai dan ideologi. Berkembangnya budaya pop berjalan dengan berkembangnya era globalisasi di dunia. Globalisasi yang terjadi tidak hanya pada tatanan kehidupan saja, tetapi juga pada budaya pop. Menurut beberapa orang, lahirnya budaya pop menimbulkan klasifikasi terhadap kelas-kelas atau segmentasi sesuai dengan penikmatnya. Menurut Bordi, dengan menyatakan bahwa konsumsi budaya seseorang sudah ditentukan sadar, disengaja, dan tidak ada tujuan untuk memenuhi fungsi sosial pengabsahan perbedaan sosial. Budaya pop merupakan budaya yang paling mudah diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat karena memiliki akses yang lebih mudah dalam penyampaian informasi dari berbagai negara. Salah satu contoh negara yang dapat diambil adalah negara Jepang. Konsep budaya pop identik dengan Taisu Bunka atau budaya massa, yang berarti suatu hal yang menyebar di suatu massa atau masyarakat. Pasca Perang Dunia, Jepang mulai mengimpor budaya-budaya barat dan memproduksi mainan yang diminati oleh anak-anak pada saat itu. Mainan-mainan tersebut kemudian menjadi komoditi ekspor Jepang ke Amerika Serikat. Tidak hanya mainan, Jepang juga memproduksi sebuah film monster pertama pada tahun 1954. Film tersebut sangat populer sehingga Perang Dunia terakhir. Film yang diproduksi berjudul Gojira atau Godzilla dan diekspor keluar Jepang pada tahun 1956. Bahkan beberapa negara membuat tiruan film tersebut. Setelah film, Jepang juga memproduksi yang lain, yaitu salah satunya musik di pasar Asia. Salah satunya adalah negara Indonesia dengan bukti adanya grup band yang menggunakan aliran musik Jepang. Tidak mudah menyebarluaskan aliran musik tersebut, tetapi Jepang mendapatkan dukungan yang banyak walaupun menuai pro dan kontra pada masanya. Materi yang kedua yaitu konsumerisme. Konsumerisme lahir dari sebuah kebahagiaan batiniah, pemenuhan cita-cita, konsumsi. Manusia merupakan individualisme yang memiliki kebutuhan untuk dipuaskan. Ideologi konsumsi meyakinkan manusia telah masuk revolusi manusia yang menentukan, di mana semua hal yang terjadi dikembalikan kepada manusia tersebut. Manusia sangat royal dalam mengonsumsi sesuatu yang secara cepat dan dapat habis dan tidak terhitung secara ekonomi. Anthony Giddens menyatakan budaya konsumerisme merupakan respon dan terapi terhadap gejala krisis, identitas akibat pluralitas, dan nilai pengetahuan di dalam masyarakat post-tradisional. Setelah Perang Dunia Kedua, Eropa Barat mengalami kesulitan dalam ekonomi. Sebagai bukti tingginya biaya perang dan memulihkan kembali dengan melakukan konsolidasi. Konsolidasi adalah perubahan hubungan antar negara dari berbagai aspek. Budaya konsumerisme datang setelah masa industrialisasi, ketika barang yang diproduksi secara massal membutuhkan konsumen yang lebih luas. Contohnya hypermarket. Sebagai pusat kebudayaan, sebagai tempat jual beli, tempat tersebut tidak berfungsi sebagai tempat transaksi saja, tetapi sebagai tempat akulturasi, tempat terapi jiwa, dan tempat makna kehidupan.
Materi selanjutnya yaitu penggunaan plastik sekali pakai. Sesuai data dan fakta yang dikeluarkan oleh Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang mencapai 60 juta ton per tahun, dan plastik yang dibuang ke laut mencapai 85.000 ton. Plastik adalah produk yang serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembapan, dan relatif murah. Tetapi, apabila penggunaannya yang berlebihan akan menimbulkan limbah yang sulit terurai semakin banyak. Dibutuhkan waktu 1000 tahun agar plastik dapat terurai dengan sempurna. Tetapi, partikel di dalamnya dapat merusak tanah dan air tanah. Upaya untuk menekan kesadaran masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik telah dilakukan oleh berbagai komunitas maupun organisasi. Salah satunya yaitu dengan bentuk kepedulian yang dilakukan dengan melaksanakannya kampanye. Kampanye yang dilakukan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan pendapat isu-isu besar. Sasaran kampanye tersebut adalah masyarakat umum, karena kegiatan kampanye memiliki tujuan untuk memberikan literasi kepada masyarakat untuk merubah pola tingkah lakunya. Kampanye yang dilakukan melalui berbagai media agar cepat tersampaikan, salah satunya media sosial. Sikap ramah lingkungan menentukan hakikat baik perbuatan sekarang maupun yang akan datang. Peduli terhadap bumi yang sudah tua harus dilakukan dari hal yang kecil sekalipun, karena hal yang kecil apabila terulang terus-menerus akan menimbulkan dampak yang lebih besar nantinya. Materi yang terakhir yaitu mengenai modernisasi dan globalisasi. Zaman modern seiring berjalannya waktu dengan perkembangan globalisasi di dunia ditandai oleh munculnya inovasi-inovasi di berbagai bidang telekomunikasi dan berkembangnya teknologi komunikasi, maka dapat diartikan semakin hilangnya jarak yang memisahkan antar individu dengan individu lainnya. Arus globalisasi dan modernisasi memberikan berbagai dampak positif di dunia, seperti memudahkan individu dengan individu lainnya untuk berinteraksi, memudahkan masyarakat untuk mencari informasi dengan berbagai akses media yang tersedia, memudahkan masyarakat untuk mencari pekerjaan. Tetapi pada kenyataannya globalisasi juga memberikan dampak negatif pada masyarakat. Salah satunya perubahan tatanan sosial di masyarakat. Akibatnya pengaruh budaya luar dan menghilangkan budaya asli suatu negara atau yang disebut dengan asimilasi. Menurut Sukanto, perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan kelembagaan masyarakat, kekuasaan dan wewenang, dan lain-lain. Perubahan itu terjadi sebagai akibat karena masyarakat mengalami proses perubahan sosial. Faktor perubahan sosial adalah penemuan baru yang dibedakan dalam pengertian discovery dan invention. Akibat arus globalisasi juga merubah tatanan sosial di dunia dan muncul arus hedonisme. Perubahan sosial dan budaya dipengaruhi oleh materialisme serta gaya hidup yang bertolak belakang dari setiap negara. Setiap negara harus memfiltrasi lingkungannya agar dapat membedakan dampak yang berguna dan tidak berguna di negaranya. Terima kasih yang telah mendengarkan karya tulis saya yang berjudul Kebudayaan Pasca Perang Dunia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.